Baik, kita mulai aja. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Dinus Magai dan di sini ada saudara Leri sebagai narasumber. Silakan perkenalkan nama. Ya, perkenalkan nama saya Leri Marten dan pada saat kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu MGMP yang akan saya jawab sebanyak 5 pertanyaan dari saudara Dinus pada saat kesempatan ini. Dan ini juga kesempatan kami untuk menuangkan apa yang sudah kami dapat dari perkuliahan mata kuliah Kode Etik dan Profesional Guru dalam mata kuliah Prodi Pendidikan Agama Kristen. Oke, baik. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh saudara Leri, dan di sini saya akan menyampaikan 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh saudara Leri. Nah, pertanyaan pertama, apa itu MGMP? Silakan saudara Leri bisa jelaskan. Oke, pada saat kesempatan ini saya akan menjawab apa itu MGMP. Jadi, saya tidak mendapatkan jawaban itu dari pendapat saya sendiri. Saya sudah mencari jurnal yang membahas tentang apa itu MGMP. Yang pertama, menurut Ridwan dan kawan-kawan 2017, MGMP adalah musyawarah guru mata pelajaran yang merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, SIP Putar 2020 mengatakan bahwa musyawarah guru mata pelajaran adalah suatu organisasi guru yang dibentuk untuk menjadi forum komunikasi bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru. Jadi, pada dasarnya, musyawarah guru mata pelajaran adalah sebuah forum komunikasi bagi guru untuk membahas berbagai permasalahan yang ada di kelas yang kemudian dari forum itu bisa menghasilkan solusi, menghasilkan cara bagaimana menangani kelas dengan baik ya. Jadi dari pendapat tersebut saya menyimpulkan bahwa musyawarah guru mata pelajaran adalah sebagai forum komunikasi sekaligus wadah pengembangan kompetensi di mana para pendidik berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan pembelajaran serta mengaitkan kualitas pengelolaan kelas demi terciptanya tujuan pendidikan secara efektif. Seperti itu yang bisa saya jawab sejauh ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin langsung saja pertanyaan berikut, yaitu siapa saja yang terlibat dalam MGMP? Oke, pada saat kesempatan ini siapa saja yang terlibat dalam MGMP? Yang pertama itu kita bisa melihat ada anggota ya. Yang pertama anggota guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran yang dimasuk dalam kategori inilah seperti SMP, SMA, dan SMK yang menjadi subjek utama kegiatan untuk berbagi. Kenapa SD tidak? Karena SD fokus kepada satu guru saja yang menangani berbagai jenis mata pelajaran. Tetapi kalau MGMP itu dia per mapel mata pelajaran ada satu guru yang menangani satu mata pelajaran itu sesuai dengan bidang studi atau kemampuannya memang di situ. Seperti guru bahasa Indonesia memang dikhususkan untuk mengajar bahasa Indonesia. Kemudian untuk bahasa Inggris memang khusus untuk bahasa Inggris. Berbeda dengan SD ya. Kemudian kita bisa melihat juga ada beberapa organisasi yang terbentuk di situ. Kemudian kita bisa melihat ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada ketua bidang, kemudian ada pembina, pengawas, dan kepala sekolah. Kemudian juga ada dinas pendidikan atau kemenang. Nah, tugas mereka ini adalah sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pengesahan SK dan menjadi mitra strategis dalam menyebarkan kebijakan pendidikan. Itu yang terlibat dalam kepengurusan MGMP. Itu yang bisa. Oke, terima kasih. Ya, kita langsung aja ke pertanyaan berikut yang ketiga. Kapan dilakukan MGMP? Untuk pelaksanaan ini dilakukan secara aktif di sekolah ya. Maksudnya itu dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri dan diselenggarakan oleh kepala sekolah yang kemudian sudah berbicara dengan dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Waktu pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran tidak bersifat seragam secara nasional, melainkan diatur berdasarkan program kerja yang disusun oleh pengurus di masing-masing wilayah atau tingkat kabupaten. Ya.
Frekuensi rutin ya, kita melihat bahwa kegiatan ini umumnya dilaksanakan secara berkala seperti 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali sesuai dengan kesepakatan pengurus dan anggota. Kemudian tadi saya sudah katakan bahwa ketika sudah pengurus dan anggotanya itu sudah dipilih, bahwa mereka sudah berhak untuk menentukan kapan itu dilaksanakan dan kapan itu dilakukan untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Kemudian ada fleksibilitas. Selain pertemuan rutin bulanan, MGMP juga dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan insidental atau lokal karya insentif yang waktunya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan profesi guru atau kebijakan pendidikan yang baru. Kemudian ada ketentuan waktu. Pelaksanaan sering kali diatur agar tidak berbenturan dengan jadwal mengajar guru di sekolah masing-masing sehingga aktivitas waktu kerja tetap terjaga. Jadi kegiatan MGMP ini tetap dikelola dengan baik sehingga tidak berbenturan dengan tugas-tugas guru yang lainnya seperti mengajar di kelas-kelas yang lain, kemudian mengurus mungkin akreditasi sekolahnya atau mungkin mengurus perlombaan yang lain. Kemudian waktunya itu diatur sedemikian rupa sehingga bisa berjalan dengan baik. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, langsung aja kita melangkah berikut yang pertanyaan keempat. Mengapa dilakukan MGMP? Oke, MGMP itu dilakukan dengan tujuan sebagai perluasan wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal seperti penyusunan dan pengembangan silabus, RPP, menyusun bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi, metode pendekatan dan media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal pembelajaran, remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, kemudian menganalisis hasil belajar siswa. Jadi kemudian dari MGMP ini terwujudlah sebuah perluasan wawasan dari berbagai mata pelajaran yang dikerjakan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian juga tidak hanya itu, MGMP ini dilakukan karena memang melihat bahwa kebutuhan seorang guru memang harus memahami seperti apa keadaan di kelas, itu sangat penting sehingga dibutuhkan duduk bersama dengan guru-guru yang lain sehingga terciptanya solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di kelas, kemudian menciptakan strategi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Baik, terima kasih. Ya, kita langsung aja melangkah di pertanyaan berikutnya. Bagaimana dilakukan MGMP? Oke, untuk mewujudkan pembelajaran yang diharapkan, salah satu yang perlu dioptimalkan adalah kegiatan MGMP sebagai wadah bagi guru untuk mensosialisasikan dan dari kebijakan dan program pengembangan sekolah. MGMP juga dapat dijadikan sebagai forum diskusi untuk memecahkan semua masalah yang dihadapi guru, termasuk yang berkaitan dengan upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Jadi saya pikir bahwa ketika MGMP ini dilakukan, ada diskusi bersama dengan para pengurus dan juga para guru yang sudah memegang mata pelajaran yang mereka akan ajarkan di kelas. Jadi ketika mereka sudah melakukan musyawarah, para guru itu akan diterapkan di kelas sehingga membantu guru juga untuk menyelesaikan masalah di kelas dan membantu murid juga untuk mengerti apa yang disampaikan oleh guru dan dari berbagai strategi yang sudah disiapkan sebelumnya melalui MGMP tersebut. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan. 5 pertanyaannya sudah dijawab oleh saudara Martin, dan saya pikir ini akan menolong kita untuk seterusnya, dan kita akan terus belajar dan akan kembali lagi untuk berdiskusi dengan pelajaran-pelajaran yang baru yang nanti kita akan pelajari. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kata-kata dari saudara Larry? Ya, pada kesempatan ini saya sudah menyampaikan berbagai hal tentang MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Kiranya materi ini bisa memberkati kita semua dan kita memahami dan kita tahu apa tugas kita sebagai guru, sehingga ketika kita mengajar, kita tidak mengajar dengan asal-asalan tetapi dengan penuh persiapan, penuh dengan
satu hati yang kemudian bisa membawa pendidikan menjadi lebih baik. Oke, siap. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf lahir dan batin.